أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat melihat keadaan umatnya yang demikian, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Tuhan, catatan untuk kami dunia apa saja kebaikan berikan untuk kami semuanya dan doa akhirat. Allah mengatakan kepada Musa, indah sungguh kata Allah kami akan memberikan petunjuk kepada wahai Musa. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 157 daripada suratul A'raf, Allah merangkan kepada kita semuanya apa sifat daripada Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah. Allah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Allah mengatakan siapa saja kata Allah di antara mereka yang mengikuti yaitu Rasulullah, Nabi yang ummi kata Allah, yang sengaja dijadikan oleh Allah dalam keadaan muta'arrif. Jadi supaya jangan ada orang Al-Quran karangan Rasul sengaja Rasulullah jadikan oleh Allah Nabi, yaitu Nabi al-Ummi, diajarkan sama Allah. Jadi memang apa? Jangan ada orang itu karangan andaikan Rasulullah bisa baca, monggo itu karangan Muhammad sengaja. Makanya itu dibanggakan oleh Allah Nabi yang memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya Allah bukan itu. Wa ma apa? Kami tidak sama sekali Rasulullah tidak diajari syair Isa. Wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami kata Allah tidak mengajarkan kepada Rasulullah ilmu syair. Orang-orang berbangga dengan syair-syair, Rasulullah tidak bisa. Memang sengaja. Dan kata Allah tidak perlu. Apa? Al-Quran jauh lebih penting dari segalanya. Jadi Allah memberitahu kepada Rasulullah siapa yang akan mengikuti Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi ummi kata Allah, yang memang sengaja dijadikan oleh Allah lahir dalam keadaan muta'arrif. Jadi orang-orang tahu kalau Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, supaya jangan mengatakan ini karangan Rasulullah. Kalau kami bilang kalau Rasulullah bisa baca, itu karangan Muhammad.
Allah mengatakan alladzi yajidunahu maktuban, kata Allah, dan mereka, kata Allah, mendapat semua sifat-sifat tertulis dalam kitab Taurat dan kitab. Apa tanda Rasulullah? Ya, selalu menganjurkan orang berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi Allah menerangkan sifat-sifat lengkap sudah ada dalam kitab terdahulu. Di antara sifat Rasulullah, Allah mengatakan Rasulullah selalu menganjurkan orang berbuat kebaikan, dan kalau ada perbuatan yang tidak baik dicegah oleh Rasulullah. Kemudian apa? Wa yuhilu, dan semua apa saja yang kalau baik mesti dihalalkan oleh Rasulullah. Yang thayyib, semua yang dihalalkan yang baik, dan apa? Dan menghalalkan semua khabith yang keji. Jadi kadang-kadang tidak berkalimat haram, khabith. Pada suatu hari Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya landa? Rasulullah mengatakan khabith. Jadi itu haram berarti. Apa Allah Rasulullah semua yang kecil, apa saya yang kecil diharamkan adalah itu hak Allah beri kepada Rasulullah prerogatif. Yang lain tidak boleh. Jangan ada orang halal, jangan. Kita tidak punya hak sama sekali untuk menghalalkan dan mengharamkan. Jangan gampang-gampang mengatakan bid'ah, ngawur itu. Kenapa? Mengharam yang tidak, kalau jangan ijma. Jangan dianggap zaman dulu ada terus bid'ah. Lah Quran tidak ada zaman dulu. Bodoh kadang-kadang pemikiran yang demikian ini. Dari mana Qurannya adanya? Tak apa mana tafsir, tambah dahulu zaman Rasulullah. Jaga yang tidak ada lah, kok dahulu zaman Rasulullah. Kamu lah sekarang. Kadang-kadang cara menafsirkannya tidak ngerti. Allah mengingatkan dalam ayat ini apa tanda Rasulullah yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Injil. Ya, Rasulullah selalu mengajak orang berbuat kebaikan dan apa, mencegah tiap ada perbuatan tidak baik diharamkan oleh Rasulullah. Kalau dia tidak baik dicegah oleh Rasulullah. Dan Allah mengatakan wa yuhilu, dan semua yang baik apa saja yang mesti dihalalkan baik. Kalau yang busuk diharamkan oleh Rasulullah. Kenapa? Apa yang membahayakan kita? Wa yuhar, dan Rasulullah yang khabith itulah hak Rasulullah. Lain itu tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan yang halal apa yang ditetapkan oleh Allah, jangan kemudian ada masalah sengaja tidak terangkan oleh Allah. Kenapa? Sayang Allah, bukan karena lupa. Rahmat, kasih sayang Allah kepada bukan, kata Rasulullah, jangan dibahas. Yang dijelaskan ini halal, ini haram. Ada masalah sengaja tidak terangkan. Kenapa? Bukan karena Allah lupa. Barangkali orang terpaksa, silakan. Ojo keluar halal, no. Kata Rasulullah, yang halal sudah jelas, yang haram jelas. Dan ada masalah-masalah sengaja tidak jelas. Kenapa? Sayang Allah kepadamu. Ghairul, bukan karena lupa. Rasulullah mengatakan, jangan kamu bahas. Pada suatu hari Rasulullah SAW pergi dengan beberapa sahabat dan mereka butuh air untuk wudhu segala macam. Pada saat dalam perjalanan, kemudian apa? Sahabat lihat ada kubangan air. Pada saat itu senang, alhamdulillah dapat air. Mudah-mudahan bisa lebih. Kata Umar, nanti dulu. Jangan sebarang kali pernah dimakan, dijilat sama binatang buas atau kata jangan jawab. Kata Rasul, apa yang tidak tahu boleh. Halo, pokok cari soro itu. Barangkali, barang dikali kentil, jangan. Kata Rasul, jangan dijawab. Kata Rasulullah. Kenapa? Menyulitkan orang, jangan. Rasulullah mengatakan orang yang paling besar dia siapa? Orang yang menanyakan sesuatu. Ayo apa? Kalau dikejar-kejar sampai jajar, itu yang paling besar dosanya. Kalau tidak ada hukumnya menengok, kalau gini kalau sampai jadi haram. Kata Rasulullah, a'dhamul muslimina, orang yang paling besar dosa yang apa? Orang yang menanyakan yang asalnya belum haram, cuma kalau dikejar-kejar sampai jatuh haram. Itu pedas. Diam. Kata jangan dijawab, kata Rasulullah. Umar tanya, barangkali pernah sopong tahu, barangkali dijilat oleh binatang, ya. Kata Rasulullah, jangan ditanya, jangan dijawab. Kalau tidak tahu dulu. Orang waswas ke rumah orang kelihatan arek cilik, lu kok dadik celono? Be nguyu, iya nguyu, kencing satu rumah, jadi boleh deh, wong waswas. Kalau masuk rumahnya orang ribut lihat anaknya, waduh dadik celono, pas nguyu nang dindi. Yang diperhatikan maklum orang waswas. Datang ke rumah apa yang dilihat anaknya, waduh udah pakai celana, wah pas kencing di sana. Ya bapak, semua sarung malah kencingin, jadi tidak boleh tamu nih, malu. Ya apa terima tamu was-was. Orang cari masalah dalam hidup. Rasulullah mengajarkan yang gampang ya siru, kata mudahkan, jangan dipersit. Makanya Rasulullah mengatakan jangan dijawab. Kenapa? Kalau tidak tahu boleh. Ada apa cari sulit itu?
Tuh, tugas Rasulullah. Allah mengajarkan apa Nabi akhir zaman. Allah menyebutkan tanda-tanda Rasulullah yang pertama, ya dia suka siapa? Semua kebaikan dianjurkan oleh Rasulullah, dan kalau ada perbuatan yang tidak baik dicegah oleh Rasulullah. Caranya dengan cara nasihat yang baik. Mau'izatul hasan, nasihat yang baik, ngajari orang enak. Kemudian apa? Wa yuhillu, dan Rasulullah semuanya apa saja yang baik dihalalkan, dan kalau ada yang tidak baik keji diharamkan oleh Rasulullah. Jadi kalimat haram, tak mesti kalimat haram, enggak. Khabis itu sudah haram. Wa yuharrim, dan Rasulullah juga hak. Selain Rasulullah tidak punya hak. Anak sekarang kadang recek gampang bid'ah dhalalah finnar. Kok cek enak masukkan orang ke neraka itu surga muta. Ada contohnya, ada contoh ini, ada contohnya sekarang. Zaman dulu ada contohnya. Umar bin Khattab, orang contoh nih. Apa? Umar bin Khattab khutbah, dia mengatakan Rasulullah kawin dengan semua istrinya, maharnya sekian. Dan sahabat, contoh ini, sahabat mahar sekian. Jauh sebaik-baik wanita yang ringan maharnya. Contohnya ada Rasulullah dan para sahabat. Kalau boleh, kata Umar, saya akan membatasi mahar sekian saja, juga gedean dia kawin. Biar apa? Biar gampang orang kawin itu. Jangan saing-saingan mahar, gede-gedean jangan. Ada contohnya yang mengatakan Umar. Rasulullah mengatakan gigitan. Apa yang diajarkan oleh gigitan gaji kira-kira yang diajarkan oleh Rasyidin. Abdu alaih gigitan gaji yang kuat. Apa yang diajarkan oleh mereka, pegangan yang kuat. Dari belakang orang perempuan angkat tangan, Umar, kenapa kau batasi? Ada contohnya loh. Lalu sekarang dulu tidak ada katanya. Oh contohnya tidak wani Umar kok. Ada contohnya, tidak berani Umar kok. Apalagi tidak ada contohnya. Kok wani haram-haram mereka. Kata wanita itu Umar, kenapa kau berani membatasi? Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau ada seorang suami memberikan segantal emas kepada istrinya, tidak boleh diminta lagi. Andaikan ada segantal emas, tidak boleh diminta lagi. Di Umar, betul wanita itu dan Umar yang salah. Loh, oleh contoh nih, siapa? Rasulullah dan para sahabat. Maksudnya biar saya ingat, Allah menyebutkan kalau ada seorang suami memberikan segantal emas kepada istrinya, itu tidak boleh diminta lagi. Di Umar, betul wanita itu dan Umar yang salah, tidak gengsi. Itu Umar berkata bisa salah no. Kata baru sadar, iya. Ada contohnya loh. Jangan gampang-gampang mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan. Itu berarti mengharamkan. Siapa yang berani membid'ah sama dengan dia mengharamkan. Ojo dengan sepele. Apa? Mengharamkan dulu tidak ada. Terus lah tafsirnya di dalam Rasulullah. Kau lah. Ibn Katsir dulu lahir. Tafsir-tafsir belum ada. Haram kabeh. Ngawur kadang-kadang. Dalil tahu satu sih ikut dibuat mukuli orang-orang. Jangan ngawur, belajar yang betul. Agama ini berkembang terus. Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar, ya apa kalau Quran diperbanyak? Tidak. Kenapa Rasulullah tidak melakukan? Ya sudah, tidak apa-apa. Abu Bakar tidak pernah. Apa yang tidak dikerjakan Rasul Abu Bakar? Ya sudah, tidak apa-apa. Umar bin Khattab melihat Islam semakin banyak, harus tulis. Kenapa? Ini berkembang kemana-mana. Orang-orang minta panduan, dikumpulkan semua ahli Quran, tulisan, dikirim sama Umar. Yang pertama kali bid'ah, enggak. Dan semua sahabat setuju. Carikan orang-orang ahli, tulisan. Diambil dari anaknya Siti Fatimah, diperbanyak. Tiap daerah gitu untuk rujukan kembalinya. Ada sahabat mengatakan bid'ah, daun, kabeh menang. Kenapa? Ini memang masalah untuk kebaikan. Zaman sekarang saya ngaji hati HP, tidak apa-apa. Ini kan orang bid'ah, mbak bid'ah aja. Duduk mbak bid'ah, ini orang bid'ah loh. Cik gampangnya mengatakan bid'ah. Kalau mau dikatakan bid'ah, duduk bid'ah ini baik. Kakek moyangi. Biarkan, apalagi ada kalimatnya, orang bisa mendengarkan, belajar, bagus. Kadang-kadang cara berpikirnya yang kurang cerdas memahami apa-apa itu, jadi gampang menyalahkan orang. Biarkan Islam berkembang sampai kemana saja. Allah mengingatkan dalam ayat ini, wa yuharrimah, dan apa kata Allah, tugas Rasul semua kalau tidak baik keji diharamkan. Kemudian yang keempat, yang kelima, wa dan apa Rasulullah mengatakan apa saja yang segala yang kesulitan dihilangkan oleh wa yadhu anhum isya, dan Rasulullah segala yang walaupun belenggu yang memberatkan kepada mereka. Kalau ada yang berat-berat, Rasulullah tidak mau. Makanya kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau disuruh milih cari yang paling gampang, asal tidak haram.
Apa yang paling mudah untuk itu diberikan? Rasulullah berat, tapi tidak mau memberatkan umatnya. Kenapa? Sakno. Kata Rasulullah, andaikan tidak mau takut memberatkan kepadamu, saya suruh kamu gunakan siwak. Repot. Terus diganti mbek sikat gigi, ditulis siwak. Lho iki padahal sing gawe iki sing ngomong bid'ah. Diproduksi dari dak bid'ah itu. Baik. Makanya jangan gampang-gampang membid'ahkan. Allah mengatakan itu Rasul wa yadha apa saja segala kesulitan dihilangkan. Apa? Jadikan agama itu yang ringan, biar gampang. Wal dan segala belenggu-belenggu yang berat kan dihilangkan. Allah menyatakan walladzina alladzika al wal aghlal allati dan segala belenggu yang memberatkan untuk mereka semuanya. Tugas Rasulullah. Allah mengatakan dipuji sama Allah itu kan. Apa yang beratkan umatnya Rasulullah tidak mau. Dicarikan yang gampang, walaupun kadang-kadang pelanggarannya berat tuh. Orang datang pada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, kecelakaan saya. Kenapa? Siang hari bulan Ramadan hubungan suami istri. Ini bukan pelanggaran berat ini. Berhubungan siang hari bulan Ramadan, dimarahi sama Rasulullah. Enggak. Ada pemimpin seperti Rasulullah. Ini anak sekarang kalau jadi nabi, waduh, umat ini buat non rokok kabeh. Selamat dan jadi nabi. Doanya tidak mustajab pisan. Ini orang melakukan pelanggaran berapa? Siang hari bulan Ramadan hubungan suami istri. Karena menghadapi Rasulullah, orang yang santun dalam menghadapi umatnya. Ya apa ya Rasulullah, kecelakaan saya. Ya sudah, Rasulullah mengatakan kepadanya, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang 1 bulan kecelakaan, 2 bulan beruntun. 1 bulan tidak kuat. Ya apa 2 bulan? Tidak mampu saya ya Rasulullah. Perhatikan baiknya Rasulullah tahu namanya umat semua bisa salah. Ya sudah kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa, kamu harus kasih makan 60 orang miskin. Puasa 2 bulan berturut-turut, putus 1 kali balik dari awal, berturut-turut mutatab tidak boleh putus 2 bulan. Sopo sing kuat Ramadan ini bareng orang banyak ikus kesusuryo wae. Kono wis krungu takbiran, mosok kok poso iki kowe eker-ekeran saben riyo. Tak mari-mari tiap lebaran isi eker-ekeran niku. Ketono dalil semuanya. Ini orang disuruh puasa 2 bulan berturut, tidak mampu saya ya Rasul. Kenapa? Ya sudah kata Rasulullah, kamu harus kasih makan 60 orang miskin. Tak punya saya ya Rasul. Miskinin orangnya. Ya apa? Pelanggaran ya, pelanggaran berat. Dimasukkan neraka sama Rasul? Enggak. Diam Rasul itu. Suruh puasa tidak mampu, suruh sedekah tidak punya. Duduk dia. Tak lama ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sedekah. Orang ngasih sedekah kepada Rasulullah, kira-kira kurma 1 karung. Sedekah saya ya Rasulullah. Rasulullah tanya, mana yang kecelakaan tadi? Saya ya Rasulullah. Sini ya. Kata Rasulullah, ini kurma bagikan 60 orang miskin yang ada di kampung. Dibantu sama Rasulullah. Bagikan 60 orang yang ada di kampung. Dia tanya, kriteria miskin ya apa? Di kampung saya paling miskin saya. Ya apa kan? Rasulullah cuma, ya sudah kata Rasulullah, kamu makan kamu dan keluargamu, sisanya kasih tetangga-tetanggamu yang tidak punya. Melanggar si oleh kurma. Nggak usah tanya-tanya bid'ah dhalalah finnar, bid'ah dhalalah finnar. Ambil nyekel jenggot cek enak, cek gampang ngebokno nang neraka iki surgamu dah. Hati-hati. Allah mengingatkan itu Rasul. Apa saja aghlal, segala belenggu-belenggu yang memberatkan umat yang diingatkan oleh Rasul. Apa saja yang memberatkan Rasulullah SAW mengingatkan. Allah mengatakan falladzina amanu, itu Rasulullah. Kemudian apa? Siapa saja yang percaya dan beriman kepada Rasulullah, wa'azzaru, kata Allah, dan mereka membantu menolong Rasulullah, wa rasul, dan membantu dakwah Rasulullah. Allah mengatakan wattaba, dan mereka mengikuti nur Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nurul ladzi unzila, apa saja nur yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi kadang-kadang Allah menyebutkan Al-Quran itu nur, kadang Allah menyebutkan Al-Zikr, kadang Allah menyebutkan Al-Furqan. Itu Al-Quran nur.
Kata Syekh Abdul Hamid Isik, bagaimana mungkin bisa tersesat orang yang Tuhannya nur, Allah nur, dan apa mereka jadikan oleh Allah dan kitabnya Al-Quran nur, bagaimana mungkin bisa tersesat? Tuhannya nur, Allah nur, dan apa mereka jadikan oleh Allah dan Al-Qurannya nur dan Rasulullah nur yang diberikan kepadamu, bagaimana mungkin bisa tersesat? Makanya Allah mengatakan, dan mereka mengikuti nur yaitu Al-Quran, kata Allah, yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka semuanya, ulaika, mereka, kata Allah, orang-orang yang untung dan bahagia. Jadi Allah mengajarkan contoh Rasulullah itu, apa saja yang memberatkan kepada umatnya tidak mau dicarikan yang ringan. Kata selamat tidak masuk haram dihindari oleh Rasulullah. Jangan sampai memberatkan kepada umatnya. Sakno kalau memberatkan kepada umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.